Oke guys, chapter 1184 udah hadir dan judulnya langsung ngena banget. Semua akan menjadi tulang belulang. 3 kata yang sederhana tapi berat. Dan setelah baca chapter ini, gue bisa bilang ini adalah salah satu chapter paling emosional di seluruh arc Esperia. Bahkan mungkin di seluruh final saga sejauh ini. Mari kita bedah satu persatu. Dari segi storytelling, Oda kembali membuktikan kenapa dia adalah mangaka terbaik dalam hal membangun karakter lewat masa lalu. Chapter ini hanya 13 halaman. Ya, pendek banget, tapi setiap panelnya kerja keras. Tidak ada halaman yang terbuang sia-sia. Oda memadatkan 2 timeline sekaligus dalam satu chapter. Brook usia 27 tahun bersama Shuri, dan Brook usia 11 tahun saat pertama kali bertemu Ruven. 2 momen yang terpisah 16 tahun, namun dihubungkan oleh satu lagu yang sama, lagu tentang tulang belulang. Hal pertama yang langsung gue notice adalah betapa pintarnya Oda menggunakan lagu sebagai jembatan emosi. Brook selalu nyanyi, itu udah kita tahu sejak Thriller Bark. Tapi di chapter ini, lagu itu bukan sekadar humor. Lagunya adalah cermin dari seluruh hidupnya. Seorang anak miskin yang tidak punya apa-apa, kecuali suara dan biola dari sampah, yang akhirnya menjadi musisi paling ikonik di lautan. Dan liriknya, sapi dan katak, budak dan raja, semua jadi tulang belulang. Itu bukan sekadar kata-kata lucu. Itu adalah filosofi hidup Brook yang terbentuk sejak ia masih anak jalanan. Kematian bukan sesuatu yang ditakuti, karena semua orang pun akan mengalaminya. Yang membedakan adalah apa yang kamu lakukan sebelum kamu jadi tulang. Karakter Shuri juga dapat porsi yang menarik di sini. Dia bukan sekadar love interest satu dimensi. Dia kuat, dia jujur, dan dia tahu persis apa yang dia mau. 5 pangeran dari kerajaan tetangga datang melamar dan semuanya dia kalahkan habis-habisan. Dia bilang, dia tidak tertarik pada pria lemah yang tidak bisa main musik. Itu karakter yang punya standar dan prinsip. Interaksinya dengan Brook penuh komedi, tapi di baliknya ada rasa sayang yang tulus dan dalam. Dan momen ketika Shuri nanya, apakah Brook sayang sama ayah dan ibunya? Itu pertanyaan yang terlihat polos, tapi sebenarnya Shuri sedang ingin tahu seberapa besar Brook menghargai keluarganya sendiri, karena Ruven dan Candle sudah menjadi keluarga Brook juga. Jawaban Brook di momen itu adalah salah satu panel terbaik di chapter ini. Brook bilang bahwa Ruven adalah benefaktor terbesar hidupnya. Tanpa pertemuan itu, dia tidak akan jadi apa-apa, hanya tulang belulang. Dan yang bikin kalimat itu terasa berat adalah karena kita sebagai pembaca sudah tahu endingnya. Kita tahu Esperia akan hancur. Kita tahu Brook pada akhirnya memang benar-benar menjadi tulang belulang dan sendirian di tengah lautan selama puluhan tahun. Oda sedang membangun ironi yang menyayat hati. Brook bilang Ruven yang menyelamatkannya dari kekosongan, tapi justru kehilangan Ruven dan orang-orang Esperia lah yang akan melemparkan Brook ke dalam kekosongan paling dalam yang pernah ia rasakan. Flashback ke Brook usia 11 tahun adalah bagian paling baru dari chapter ini dan juga yang paling kuat secara emosional. Ini pertama kalinya Oda menunjukkan Brook sebelum ia mengenal siapapun benar-benar dari nol. Anak kecil kotor yang diusir dari depan sekolah musik karena tidak pantas ada di sana. Bukan karena nakal, bukan karena berbuat salah, hanya karena miskin. Oda sedang mengkritik struktur sosial yang sama yang ia kritik sepanjang One Piece, sistem di mana orang kaya dan berkedudukan mendapatkan segalanya, sementara yang miskin tidak berhak bermimpi. Brook kecil merespons penghinaan itu bukan dengan amarah, tapi dengan musik. Dia balik ke sudut kumuhnya dan main biola sampah sambil nyanyi. Itu adalah bentuk perlawanan paling halus tapi paling menyentuh. Dia tidak bisa masuk ke sekolah itu, tapi tidak ada yang bisa mencegahnya bermain musik. Pertemuan dengan Ruven muda adalah chemistry yang langsung terasa natural. Ruven tidak menampilkan dirinya sebagai pangeran. Tidak ada keangkuhan, tidak ada jarak kelas sosial. Dia duduk, dengerin Brook, dan jujur bilang liriknya payah. Itu adalah cara paling jujur untuk menghargai seseorang, bukan dengan pujian palsu, tapi dengan perhatian yang tulus.
Dan Brooke, yang seumur hidup tidak pernah diperhatikan, langsung terkoneksi. Panggilan Aniki yang muncul begitu spontan itu adalah salah satu momen paling murni yang pernah Oda tulis. Sup katak dan belalang yang ternyata enak karena tercampur bubuk kari curian adalah detail kecil yang jenius. Itu bukan sekadar humor. Itu menunjukkan bahwa Brooke, bahkan di titik paling rendah hidupnya, punya kreativitas dan kehangatan yang tidak disadarinya sendiri. Dia tidak tahu dia sedang membuat sesuatu yang luar biasa, dia hanya melakukan yang bisa dia lakukan dengan apa yang ada. Dan itulah inti karakter Brooke sampai sekarang. Soal Kandel dan keterlibatannya dengan Gorosei, ini adalah bom lore terbesar di chapter ini. Kehadiran Saturn di flashback 70 tahun lalu bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Ini ketiga kalinya Gorosei muncul di arc yang sama, dan setiap kemunculannya selalu meninggalkan bekas yang dalam. Fakta bahwa Kandel pernah bertemu langsung dengan mereka membuka pertanyaan besar. Apakah seluruh hubungan Kandel dengan Esperia sejak awal adalah sebuah misi? Apakah dia dikirim untuk memata-matai? Atau apakah dia awalnya tulus, tapi kemudian dipaksa untuk berkhianat? Yang menarik adalah Oda tidak memberikan jawaban eksplisit. Dia hanya menebar petunjuk dan membiarkan pembaca berspekulasi. Ini adalah teknik storytelling Oda yang paling efektif. Tunjukkan cukup untuk memancing rasa ingin tahu, tapi jangan ungkap semua sekaligus. Dan itu berhasil karena komunitas langsung meledak dengan teori soal Kandel sebagai Holy Knight Undercover. Secara keseluruhan, chapter 1184 adalah chapter yang kecil dalam jumlah halaman, tapi raksasa dalam dampak emosional dan lore-nya. Ini adalah Oda yang sedang membangun puncak gunung es. Kita hanya melihat ujungnya sekarang, tapi masanya yang sesungguhnya belum sepenuhnya terungkap. Dan satu hal yang pasti, tragedi Esperia belum selesai diceritakan. Oda masih menyimpan satu pukulan terakhir yang akan menghancurkan hati semua penggemar Brooke. Untuk chapter pendek 13 halaman, ini layak dapat nilai 9 dari 10. Satu-satunya catatan adalah chapter ini terasa terlalu cepat selesai. Kamu belum sempat menikmati momennya, dan tiba-tiba sudah habis. Tapi mungkin itu memang disengaja Oda, karena hiatus minggu depan akan membuat kita duduk dengan semua pertanyaan itu sendirian, sampai chapter 1185 rilis tanggal 15 Juni 2026.